Saya akan membahas tentang aplikasi Zoom yang akhir-akhir ini semenjak virus corona dan diberlakukannya WFH, aplikasi ini menjadi tren tersendiri. Nah ini ya, berita tentang Zoom ini sebenarnya nggak bagus. Nah ini dari kompas.com dikatakan bahwa Zoom disebut tidak aman. Begini cara hapus permanennya. Ini berita dari Kompas, sumber yang terpercaya. Terus selanjutnya ada berita dari Merdeka. Dari Merdeka dikatakan 500.000 akun aplikasi Zoom dijual lewat dark web. Ngeri kan? Nah, selanjutnya ada berita dari CNBC Indonesia dikatakan bahwa kacau 530 data akun Zoom dijual hacker di dark web. Nah, ini nggak main-main, beritanya dari sumber yang terpercaya. Nah, selanjutnya, coba kita lihat nih berita di Google ini banyak sekali mengatakan bahwa aplikasi Zoom ini sebenarnya sangat berbahaya digunakan. Salah satu contoh bahaya ketika data-data kita, misalnya kita udah menginstal aplikasi Zoom dan kita memberi akses kepada pihak ketiga, dan itu menggunakan handphone kita, handphone utama, handphone yang isinya di situ kontak-kontak penting, dan bahkan di kontak itu ada pin ATM atau pin kartu kredit atau email kita atau password kita di situ, dan kita tulis di situ. Ketika mereka mendapatkan akses dari kita, itu data-data kita itu akan diambil sama mereka. Kalau udah tahu password transaksi keuangan, aplikasi-aplikasi keuangan, itu sangat berbahaya. Jadi nggak heran kalau misalnya kita nggak hati-hati, tiba-tiba kartu ATM kita dibobol, atau kartu kredit kita tiba-tiba udah ada yang membelanjakan. Nah, gimana caranya supaya kita bisa aman? Nah, kalau misalnya kita sebagai peserta rapat ya, peserta meeting yang menggunakan aplikasi Zoom ini, maka yang harus kita lakukan adalah kita pertama kali kita buka alamat websitenya zoom.us/join. Nah, itu alamatnya. Nah, di sini tampilannya muncul join a meeting. Nah, join a meeting ini kalau kita sebagai peserta itu kita jangan nggak usah kita login email. Jadi kita bisa langsung join saja untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, itu tipsnya. Nah, biasanya kalau misalnya kita sebagai peserta meeting, biasanya kita akan dikasih sama penyelenggaranya itu kode meeting. Nah, kode meeting itu kita masukkan di join meeting, kita masukkan di kotak yang ada, terus kita join meeting, dan masukkan juga password yang telah diberikan. Ini kan otomatis dia muncul, aplikasi Zoom-nya muncul meminta password. Nah, password kalau kita sebagai peserta, kalau mau ikut ya kita harus punya meeting ID sama password ibaratnya tuh kalau kita mau rapat ya kita harus tahu ruangan dan mana pintu masuknya gitu, seperti itu. Jadi kita ini meeting ID itu sebagai tempat rapatnya, passwordnya ya itulah pintunya gitu. Yang kedua, tips aman kalau misalnya kita sebagai penyelenggara. Nah, gimana caranya? Kalau kita sebagai penyelenggara, mau nggak mau kita harus login email kita. Kita jangan gunakan email utama. Kalau misalnya kita menggunakan email yang utama, misalnya email yang kita gunakan untuk backup kontak, HP, terus di situ emailnya kita merupakan email dari transaksi keuangan kita, aplikasi BNI Mobile, BRI Mobile, BCA Mobile,
Itu sangat riskan sekali. Gimana caranya? Yang pertama itu adalah kita membuka websitenya zoom.us. Ini udah muncul tampilan seperti ini. Ini ada sign in. Ini kita harus masuk dan harus menggunakan email. Nggak bisa kalau misalnya kita host tanpa menggunakan email, nggak bisa. Misalnya kita pakai email cadangan kita, jangan email utama ya. Sekarang gimana caranya kita mengadakan meetingnya sebagai penyelenggara? Itu ada kita ini kesini host meeting. Ini ada 3 pilihan ya. Ini kita coba menggunakan with video on. Kan kita rapat ya, masa kita nggak lihat mukanya kan. Siapa tahu ternyata nggak ada orangnya. Kan lucu juga rapat nggak orang, kita ngomong sendiri ternyata orangnya pergi kan. Ini tampilan kita sebagai penyelenggara sebuah meeting. Di mana kita bisa dapatin meeting ID sama password. Ini kan meeting ID sama password. Ini kita harus kasih kalau misalnya kita mau ngadakan meeting, kita bagikan kepada peserta. Cara melihatnya ada di pojok ini ya, ada di pojok ini. Meeting ID-nya ini. Ini passwordnya. 2 item ini kita harus bagikan. Ini tampilan start video. Ini kalau tanda silang itu berarti video kita nggak pakai video. Ini kalau mute ini kan nggak ada silangnya tuh, berarti kita bisa ngomong, kita bisa orang lain bisa dengar gitu. Tapi kalau misalnya kita silang, orang lain nggak bisa dengar. Ini menu untuk security-nya. Ini kita kan sebagai penyelenggara. Yang pertama itu log meeting. Log meeting itu kalau misalnya pesertanya udah penuh, terus kita mau batasin, udah nggak bisa masuk lagi yang lain, kita klik checklist aja. Atau ini kan udah defaultnya untuk share screen-nya ya. Share screen itu gunanya kita kalau misalnya kita mau nge-share PowerPoint, misalnya kita mau nge-share materi. Itu kita checklist aja, kita aktifkan chatnya, terus rename itu defaultnya di checklist aja supaya bisa dipakai semua. Untuk remove partisipannya, ini kalau misalnya kita ada yang peserta yang tidak kita inginkan ya kita hapus saja gitu. Terus menu chat. Menu chat ini bisa kita gunakan untuk ngechat. Jadi kalau misalnya udah ada yang ngasih materi, mau chat, mau misalnya tanya, ini kan buat menanyakan, itu bisa di chat kan. Setelah selesai materi dijelaskan bisa langsung dijawab gitu. Ini chatnya ini bisa untuk everyone, untuk semuanya, atau private. Bisa misalnya kita ke peserta rapat 1, 2, 3 aja gitu kayak gitu. Sekarang menu share screen. Share screen ini ini kita ada 2 pilihan. Ini yang misalnya kita mau yang 1 aja. Jadi semua orang melihat share screen 1 yang sama gitu. Ini misalnya kita nge-share meeting ID sama password ya dari Notepad. Ini contohnya aja. Menu selanjutnya adalah record. Record ini jadi kalau misalnya rapat ini kalau kita mau rekam buat jadi bahan dokumentasi kita, di record aja. Terakhir menu end. End ini ada end meeting for all. Jadi kalau kita penyelenggara kita tekan end meeting for all, maka berakhirlah otomatis peserta juga akan log out juga gitu, otomatis, secara otomatis. Dan jangan lupa untuk demi keamanan kita, kalau misalnya kita mau jadi peserta, tidak usah masukkan email kita. Atau kalau misalnya kita sebagai penyelenggara, mau nggak mau kita harus login email kita. Maka email yang digunakan adalah email cadangan, jangan email utama jangan email utama kita. Itu teman-teman tips secara aman menggunakan aplikasi Zoom.